Shalom, my friends. Shalom semuanya. It's really such a joy to see all of you here once again on RGM Zoom service. Sangat senang bisa berjumpa dengan saudara sekali lagi di ibadah Zoom service RGM. For tonight's session, we will have two sisters sharing with us their experience and their testimony for the Davao mission trip. Malam ini ada dua saudari yang akan membagikan kesaksian mereka pada saat mereka ikut beserta di pelayanan misi di Davao. Renee and Dr. Suzanne will each take their turn to share with us their experience and how the Lord has touched their hearts. Rene dan Dr. Susan masing-masing akan berbagi bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan di ladang misi Davao. And before I hand the time over to Renee, I just want to take the opportunity to thank our friends, Pastor James and Pastor Esther from LBCM Sydney. Sebelum saya serahkan waktunya kepada Rene dan Dr. Susan, saya mau khususnya berterima kasih kepada sahabat baik kita, Pastor James dan Pastor Esther dari LBCM. We want to thank them for their love, their kindness, and their support. Terima kasih atas kasih dan dukungan mereka yang senantiasa bersama kami. And also for the team that joined us in Davao, we also want to give them our thanks. Dan juga tim dari LBCM ya yang sudah ikut serta di misi Davao juga kita mau mengucapkan terima kasih. It is really very encouraging when we have friends from all over supporting us and also affirming us in our ministry and our work. Sangat menguatkan kita karena kita ada banyak teman yang dari negara-negara lain, gereja-gereja lain yang ikut serta berpartisipasi dan mendukung pelayanan kita. And without further ado, I want to hand the time now over to Sister Renee for her to share her testimony. Ayo tidak tunda-tunda lagi, kita persilakan saudari kami Rene yang akan diterjemahkan oleh Michelle. Hello everyone, my name is Renee and today I will be sharing with you my testimony on our Davao mission trip. Halo semuanya, nama saya Renee dan hari ini saya akan membagikan kesaksian saya tentang perjalanan misi di Davao. Throughout this trip, in every place we visit, I see God's hands working in these people's lives. Sepanjang perjalanan misi, di semua tempat yang kami kunjungi, saya melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang ini. It was a very great experience to be able to visit some of the houses in the village. I really thank God that even though they don't have the best living conditions, but they are still so joyful and hospitable towards us. Most of these people have sheltered houses, access to food, and some even have access to clean water through a newly installed tank. And I thank God for that. Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk dapat mengunjungi beberapa rumah di desa sana. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena biarpun kondisi kehidupan mereka bukan yang terbaik, tetapi mereka tetap sangat bersukacita dan ramah terhadap kami. Sebagian besar dari mereka memiliki rumah beratap, makanan, dan bahkan ada yang bisa dapat air bersih dari tangki yang baru dipasang. Karena itu, saya berterima kasih kepada Tuhan. Yeah, some of the pictures of the houses we visited. Nonetheless, as you can see, it might not be the best or sufficient for them, but yet they are still very grateful. Ini adalah beberapa foto rumah yang kami kunjungi. Meski demikian, seperti yang apa Anda lihat, ini mungkin bukan yang terbaik atau cukup untuk mereka, tetapi mereka masih tetap bersyukur. Some of them even come to church and serve there. I was amazed by their dedication and faithfulness to serve God. For instance, Ruth, who was once a beneficiary of RGM, is now the assistant pastor of RGM Santo Thomas, giving back to the community. It's really incredible how God can work in the lives of His children. Sebagian dari mereka datang ke gereja dan bahkan melayani. Saya kagum dengan dedikasi dan kesetiaan mereka dalam melayani Tuhan. Contohnya Ruth. Dia dulu adalah salah satu murid yang masuk ke dalam feeding program, penerima saluran berkat dari RGM. Dia sekarang menjadi asisten pendeta di RGM Santo Thomas dan kembali menjadi berkat untuk komunitasnya.
Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. I realized that the mission field isn't just in Santo Thomas and in Pangi, but it's everywhere we go. When we are on the streets, Pastor Jason and Pastor Judith will feed the poor children who are begging for money. And even in the hotel, Pastor Judith invited the staff who were interested in Christianity to join our Saturday RGM service and devotions. God truly can work anywhere and everywhere. All glory to Him. Saya belajar bahwa ladang misi bukanlah hanya di Santo Thomas dan Pangi, tetapi kemanapun kami pergi. Ketika kami di jalanan, Pastor Jason dan Pastor Judith memberikan makanan kepada anak-anak miskin yang sedang mengemis. Bahkan di hotel, Pastor Judith mengundang staf hotel yang tertarik dengan kekristenan untuk ikut ibadah Sabtu RGM dan renungan harian. Tuhan benar-benar bisa bekerja di mana saja. Semua kemuliaan kuberikan kepada Tuhan. Even in Davao, a city so small and poor, there are people who are so willing to serve Him in this community. This includes the Salamatin family, who have been cooking and providing food for the schooling kids in Santo Thomas for the past 12 years, as well as Pastor Marilyn, who has sacrificed her comfort and time to serve in the church and preach the truth to the community. Many have come and gone, but only they stayed to help this community. God has shown us that when He calls, He will surely provide the people and the resources to do His work. Bahkan di Davao, di kota yang sangat kecil dan miskin, ada orang-orang yang sangat bersedia melayani Tuhan di dalam komunitas ini, termasuk keluarga Salamatin, yang selama 12 tahun terus memasak untuk anak-anak yang bersekolah di Santo Thomas, dan juga Pastor Marilyn yang sudah mengorbankan kenyamanan dan waktunya untuk melayani di gereja dan memberitakan kebenaran. Banyak yang datang dan pergi, tetapi hanya mereka yang tetap bertahan untuk membantu komunitas ini. Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa ketika Dia memanggil, Dia pasti akan menyediakan orang dan sumber daya untuk melakukan pekerjaannya. During this trip, I learned a lot about contentment and learning to accept our portion. It's very easy to be discouraged in that situation. Yet from what I observe, many of them are not discouraged or disheartened. In fact, they are filled with so much passion for God. Just looking at the way they worship, you can see how genuine and thankful they are to God. We kept singing goodness of God when we were both in Santo Thomas and in Pangi. The community there, they might be hungry, they might not have the best shelter, or receive minimal medical help, but yet they can still sing of the goodness of God. This shows how contented they are with what God has provided for them. Selama perjalanan ini, saya belajar banyak tentang rasa cukup dan menerima porsi kita masing-masing. Sangat mudah untuk berkecil hati dalam situasi mereka, tapi dari pengamatan saya, banyak dari mereka tidak patah semangat atau putus asa, melainkan mereka dipenuhi dengan semangat yang begitu besar untuk Tuhan. Hanya dengan melihat cara mereka menyembah, Anda bisa melihat betapa tulus dan bersyukurnya mereka kepada Tuhan. Saat kami berada di Santo Thomas dan Pangi, kami terus menyanyikan lagu yang berjudul Kebaikan Tuhan. Mereka di sana mungkin kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal yang terbaik, pertolongan medis pun minim, namun mereka masih bisa bernyanyi kebaikan Tuhan. Hal ini menunjukkan bagaimana mereka merasa cukup dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Throughout this trip, we always had snacks and candies prepared for the children while visiting the village. Giving these kids just a few pieces of candy is enough to see a bright smile on their face. These snacks and candies are nowhere near enough to fill their stomachs, not even just for a meal. But they are so thankful and grateful even in the little things. What touched me the most was that they could see that we were carrying bags of candies to give out, but almost none of them came up to ask for more. They are simply so contented with that few pieces of candy, and they are not greedy. Sepanjang perjalanan, kami selalu menyiapkan snack dan permen untuk anak-anak pada saat berkunjung ke desa. Memberikan anak-anak ini beberapa potong permen saja sudah cukup untuk melihat senyum cerah di wajah mereka. Snack dan permen ini tidak cukup untuk mengenyangkan perut mereka. Untuk jadi satu porsi makanan pun tidak cukup.
Mereka sangat bersyukur, bahkan dalam hal kecil. Apa yang paling menyentuh saya adalah mereka melihat bahwa kami membawa sekantong permen untuk dibagikan. Namun hampir tidak ada satupun dari mereka yang datang untuk meminta lebih banyak. Mereka sangat puas dengan beberapa permen yang mereka dapatkan dan mereka tidak serakah. These young children, who might not always have what they need, in this case food, and yet they don't ask for more, they are happy with what they have. Shouldn't we, who can afford 3 meals a day, be more than contented? Jika anak-anak kecil ini yang mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dalam hal ini makanan, tapi mereka tidak meminta lebih dan bahagia dengan apa yang mereka miliki, bukankah kita yang mampu makan 3 kali sehari merasa lebih dari cukup? I was also the pharmacist alongside Tristan for the medical mission. It was honestly my first time seeing people so excited to see the doctor. It was not easy for us, as we had little time to familiarize ourselves with the medication. But thank God for His wisdom and strength that has allowed us to successfully carry out His work. I felt very blessed to serve these people, and I hope that they receive the correct medication and dosage. Dalam misi medis, saya berperan sebagai apoteker bersama Tristan. Sejujurnya ini pertama kalinya saya melihat orang-orang bersemangat untuk bertemu dokter. Hal ini tidak mudah bagi kami, karena kami hanya mempunyai sedikit waktu untuk mempelajari obat-obatannya. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan atas hikmat dan kekuatannya yang memungkinkan kami untuk berhasil melakukan pekerjaannya. Saya merasa sangat diberkati bisa melayani mereka, dan saya harap mereka mendapatkan obat dan dosis yang tepat. We also had an amazing doctor team, Dr. Suzette and our nurse Chelsea, who sacrificed their rest to prepare the medications and information for us. I can learn a lot from their dedication, from the preparation process down to visiting multiple pharmacies to purchase medication to ensure that every patient receives what they require. And I praise God that they have such a heart for His people. Kami juga memiliki tim dokter yang luar biasa, Dr. Susan dan perawat Chelsea, yang mengorbankan istirahat mereka untuk menyiapkan obat dan informasi untuk kami. Saya dapat belajar banyak dari dedikasi mereka, mulai dari proses persiapan hingga mengunjungi beberapa apotek untuk membeli obat-obatan dan memastikan setiap pasien menerima apa yang mereka butuhkan. Dan saya memuji Tuhan karena mereka memiliki hati seperti ini terhadap umatnya. What touched me the most was this community's love for God. Throughout the mission trip, I was constantly amazed at every worship session we had. They might not have everything, but they worship with all their heart. They raise their hands and praise God for His love and goodness upon them with such genuineness and sincerity. Yang paling menyentuh saya adalah bagaimana komunitas ini mengasihi Tuhan. Sepanjang perjalanan misi ini, saya selalu terkagum-kagum dalam setiap sesi penyembahan. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi mereka menyembah dengan sepenuh hati. Mereka mengangkat tangan dan memuji Tuhan atas kasih dan kebaikannya kepada mereka dengan ketulusan yang mendalam. Baptism of 53 people was also a touching event for me. These people gave their lives to God and praise Him even when they don't have the best of everything. Pembaptisan 53 orang juga merupakan peristiwa yang mengharukan bagi saya. Orang-orang ini memberikan hidup mereka kepada Tuhan dan memujinya, bahkan ketika mereka tidak memiliki segala yang terbaik. The weather was also perfect as it was cloudy and it was not hot, despite the baptism being held in the afternoon. God is really amazing. Biarpun pembaptisannya diadakan pada siang hari, cuacanya sempurna, berawan dan tidak panas. Tuhan sungguh luar biasa. I used to think that I didn't have the heart for missions and to serve the poor people. I used to think that I could just serve God within the church and that was enough. I was so foolish back then. It is written so clearly what the true and pure religion is in James 1:27. Pure and unblemished religion, as it is expressed in outward acts in the sight of our God and Father, is this: to visit and look after the fatherless and the widows in their distress, and to keep oneself uncontaminated by the secular world.
Dulu saya berpikir bahwa saya tidak punya hati untuk misi dan melayani orang miskin. Saya pikir saya bisa melayani Tuhan di dalam gereja saja dan itu cukup. Dulu saya sangat bodoh. Sudah jelas tertulis apa itu agama murni dan tidak bercacat di Yakobus 1 ayat 27. Agama murni dan tidak bercacat yang diekspresikan dalam tindakan di hadapan Tuhan dan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia sekuler. God loves these people, and we choose to be useful in the house of God. Then we should have the heart to love and serve these people, namely the poor, the orphans, the needy, and the widows. Tuhan mengasihani orang-orang ini, dan apabila kita memilih untuk menjadi berguna di rumah Tuhan, maka kita juga harus memiliki hati untuk mengasihi dan melayani mereka, yakni orang miskin, yatim piatu, berkebutuhan, dan para janda. It's very easy to just donate money and clothes, and yes, they might be contented with that. But as Christians, is it not more our duty to educate these children? Not just providing school-related education, but to educate them on how to be godly and God-fearing men and women. Sangat mudah untuk hanya menyumbangkan uang dan pakaian, dan ya, mungkin mereka akan puas dengan itu. Tetapi sebagai umat Kristen, bukankah ini tugas kita untuk mendidik anak-anak ini? Bukankah hanya menyediakan pendidikan sekolah? Bukan hanya menyediakan pendidikan sekolah, tapi juga mendidik mereka untuk menjadi pria dan wanita yang saleh dan takut akan Tuhan. In RGM, I learned the importance of educating them on the Word of God, especially for the young ones. This is the only way to encourage them to live a life with a purpose, and that is to honor and glorify God. This will equip them with the knowledge to grow up as spiritually mature children of God, who will go out into the workforce to earn money and return back to serve their community and family, with the hopes of eventually breaking them out of poverty. Di RGM, saya belajar pentingnya mendidik mereka dengan firman Tuhan, terutama anak-anak. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendorong mereka menjalani kehidupan yang memiliki tujuan, yaitu menghormati dan memuliakan Tuhan. Hal ini akan membekali mereka dengan pengetahuan untuk bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani, yang akan terjun ke dunia kerja untuk mencari uang dan kembali lagi untuk melayani komunitas dan keluarga mereka, dengan harapan pada akhirnya dapat membebaskan mereka dari kemiskinan. But let us not forget that all this can only be fulfilled when we remain uncontaminated by the secular world. We cannot be bringing in secular teachings and mindsets to the community there. Namun jangan lupa bahwa semua ini hanya bisa terwujud apabila kita tidak terkontaminasi oleh dunia sekuler. Kita tidak bisa membawa ajaran dan pola pikir duniawi ke masyarakat sana. In 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from these things, which are dishonorable, disobedient, sinful, he will be a vessel for honor, sanctified, set apart for a special purpose, and useful to the master, prepared for every good work. Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-21, maka dari itu jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal ini yang tidak terhormat, tidak taat, berdosa, ia akan menjadi bejana kehormatan, disucikan, dikhususkan untuk tujuan khusus, dan berguna bagi Tuhan, dipersiapkan untuk setiap pekerjaan baik. Only when we remain uncontaminated, pure, and are set apart for God, then can we be useful vessels in the mission field to be a blessing to the communities there. Hanya pada saat kita tetap tidak tercemar, murni, dan dikhususkan bagi Tuhan, baru kita bisa berguna di ladang misi untuk menjadi berkat bagi komunitas di sana. I thank God for a memorable and fruitful first mission trip. Thank you for listening to my testimony. Saya bersyukur kepada Tuhan atas perjalanan misi pertama saya yang berkesan dan berhasil. Terima kasih telah mendengarkan kesaksian saya. Thank you, Renee, for sharing with us such an amazing and insightful testimony.
Terima kasih Rene yang sudah membagikan kesaksian yang sungguh bisa menginspirasi setiap kita. Now, when we talk about missions, Sewaktu kita membahas tentang misi, there are many things that will come to our mind. banyak sekali hal-hal yang mungkin akan lewat di pikiran kita. We will think that it is just about giving money, giving clothes, giving food. Mungkin ada yang berpikir misi adalah cuman sekedar tentang memberi uang, memberi makanan, ataupun memberi pakaian. But I think Renee brought up a very important point here. Tetapi saya rasa Rene membagikan hal-hal yang cukup penting malam ini. That's what we learn from scripture in James 1:27. Sama seperti yang sudah kita belajar di firman Tuhan di Yakobus pasal 1 ayat 27. We know that it is not just a one-time thing. Kita tahu, misi ini bukan cuma sekedar satu kali. It's not a touch and go kind of mission. Juga bukan ya kita cuma pergi ke sana sekali, heboh-heboh, setelah itu kelar. When we talk about missions, it's definitely not going there for photo op. Sewaktu kita ngomong tentang misi, sudah pasti bukan tentang pergi ke sana cuman ambil-ambil foto-foto dan bikin heboh. That's what the Bible says. We must meet the needs of the orphans, the widows, the poor, and the needy. Sama seperti yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan, kita ke sana tujuannya adalah untuk merawat dan memenuhi kebutuhan para janda, anak yatim, dan yang miskin. So apart from the physical needs, Jadi di luar kebutuhan secara jasmani, yes, I know the food, the clothing, the house, they're all important. ya tentu saja ya makanan, pakaian, dan rumah itu adalah hal yang sangat penting. More important is the spiritual need. Tetapi ada hal yang lebih penting dari semua itu, yaitu kebutuhan rohani. And when we feed them spiritually, Dan pada saat kita juga memberi makanan rohani kepada mereka, we will lead them to spiritual maturity. kita akan menuntun mereka ke kedewasaan rohani. So that will be the more holistic approach. Ini adalah suatu bagian yang paling komplit. And we know that to do the mission work in a more complete manner, Nah, untuk melakukan misi yang secara komplit ya, bukan setengah-setengah, it is not just a matter of a few years. bahkan bukan cuma sekedar beberapa tahun. We have to firstly find the right people. Yang paling utama adalah kita harus mendapatkan orang yang tepat. By the right people, I mean people that we can trust with money. Orang yang tepat artinya orang-orang yang bisa dipercaya jikalau sudah ngomong tentang uang. We must trust that this person, when given the money and the responsibility, will actually use that money to buy the food that is necessary to feed the children. Artinya orang-orang yang bisa dipercaya pada saat mereka menerima uang, mereka sungguh-sungguh akan memakai uangnya untuk membeli keperluan di ladang misi. We must also be able to find a local pastor that is able to stay with the community. Kita juga harus bisa mendapatkan pendeta lokal yang sungguh-sungguh punya hati untuk mau hidup bersama komunitas itu. And when we manage to establish all that and put everything in place, Dan pada saat kita berhasil untuk menaruh semua hal itu, the work have to continue over a time span of perhaps say 10 years to 15 years. nah, pelayanan itu pun harus diterapkan paling minimal 10 sampai 15 tahun. Because for us at RGM, we do not raise funds. Sebab di RGM kita tidak pernah minta dana sama orang.
We do not ask for donation. Kita juga tidak pernah minta donasi dengan memakai foto-foto anak-anak miskin itu. And as a church, we don't even collect tithe. Dan sebagai satu gereja, bahkan kita tidak pernah memaksa orang untuk memberi perpuluhan. We only say give with a cheerful heart. Kita cuman berkata, engkau bisa memberi dengan senang hati. And if you want to give because you want something back from God, then please don't give. Dan jikalau saudara mau memberi dengan catatan engkau mau menuntut Tuhan untuk membalikkannya kepadamu, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan dan lebih bagus saudara tidak memberi. And for whatever resources that we may have, Dan apapun yang kita miliki, we give a large percentage into the mission field. kita memberi persentasi yang besar di ladang misi. And we continue to provide for them to make sure they have food to eat and a proper house to Dan stay. kita terus-menerus memberi untuk memastikan mereka tidak kelaparan dan setidaknya tidak kehilangan atap mereka. And as you can see from the pictures, look at how simple their houses are. Saudara bisa melihat lewat foto ya betapa sederhananya rumah-rumah mereka. It's just a very simple bamboo hut. Sangat sederhana, cuman terdiri dari bambu. And everywhere you see is mud, grass, and trees. Ya, dan saudara bisa melihat ya di mana-mana cuman kelihatannya pohon ataupun pasir dan debu. It's really very, very basic. Benar-benar itu adalah kondisi yang sangat sederhana. 10 years ago when we first went there, it was even more basic. Or 12 years ago, sorry. 12 tahun yang lalu, sewaktu kita pertama kali masuk di daerah itu lebih gawat lagi. Sekarang udah mending ya. So one may be asking, Ada mungkin yang bertanya seperti ini. why is it that when Renee was sharing, she says that these people seem so contented? Sewaktu Rene tadi berbagi, Rene berkata orang-orang di sana sepertinya mereka tahu bersyukur. Kenapa sih? How is it that these people have so little, but yet they are happy? Kenapa ya kok ada komunitas yang memiliki hal-hal yang begitu sederhana, basic, tapi bisa begitu bersuka cita? Are they very, very poor? Apakah mereka sangat-sangat miskin? Yes, Iya loh, mereka beneran loh. they are very poor. Mereka beneran loh secara materi itu sangatlah miskin. How is it possible that they are not complaining? Tapi bagaimana orang semiskin itu tidak pernah menggerutu? Now, in comparison, when you compare these Christians to the Christians of the developed countries, Nah, jikalau saudara bisa menarik bandingan ya, Kristen-Kristen di sana dibandingkan dengan Kristen-Kristen di negara yang cukup kaya, why is it that Christians in the developed country, for them, is never enough? kenapa sih Kristen yang ada di negara yang kaya tidak pernah merasa cukup? Every time they pray, they will say, God, give me more money, better job, better house, better car. Setiap kali mereka berdoa, kerjaan mereka selalu tidak pernah cukup dan menuntut Tuhan agar mereka diberi uang lebih banyak, karir lebih hebat, rumah lebih besar. And why is it that these people in Santo Tomas, they have little to nothing, but yet they don't demand from God? Tetapi kenapa orang-orang di Santo Tomas yang begitu miskin, mereka tidak pernah nuntut kepada Tuhan? Have you ever wondered why? Saudara pernah berpikir enggak, kenapa sih kok begitu? Why is it that they don't suffer from depression? Kenapa sih orang-orang di Santo Tomas mereka tidak ada satu pun yang menderita kena depresi? Why do you see so many Christians from developed countries suffering from depression? Sedangkan engkau melihat Kristen-Kristen di negara yang kaya menderita kena depresi. The difference is very clear. Perbedaannya sangat jelas, saudara. In Santo Tomas, they know how to accept their portion. Di Santo Tomas mereka tahu untuk menerima bagian dan porsi mereka masing-masing. People, the Christians from the developed countries, for whatever reason, for them is never enough. Tetapi
Kristen di negara maju dan kaya nggak tahu kenapa mereka tidak pernah tahu rasa cukup dan bersyukur. I remember someone sharing with me after visiting one of those houses. Saya masih ingat ada seseorang yang berbagi kepada aku setelah mereka mengunjungi rumah para penduduk di Santo Thomas. When she came out from one of these small bamboo huts, this is what she said. Sewaktu dia keluar dari rumah kecil yang beratap bambu ini, dia berkata seperti ini kepadaku. With tears coming out from her eyes. Dengan tetes air mata yang keluar dari matanya, She said, from now on, I will learn to be grateful. dia berkata, mulai hari ini aku akan belajar bersyukur. What have I got to complain about? Kenapa sih, apa sih kekuranganku sesungguhnya kok aku masih menggerutu terus? What reason do I have to be unhappy with my life? Alasan apa sih yang aku miliki masih tidak puas terhadap kehidupanku? I have everything, Aku sudah memiliki semuanya, but I'm not happy. tetapi kenapa aku kok nggak pernah rasa cukup dan bahagia? Look at how these people are living. Lihatlah kehidupan orang-orang penduduk di Santo Thomas ini. Should anyone be living like this? Emangnya orang-orang bisa hidup seperti mereka? So I promise, Aku janji deh mulai hari ini, from this point forth, mulai saat ini juga, I want to be grateful. aku mau hidup penuh dengan syukur. I want to stop complaining. Aku mau berhenti menggerutu. I want to learn to say Jesus is more than enough for Aku me. mau belajar berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku. So yes, my friends, this is something for all of us to consider and to ponder. Jadi iya saudara, ini adalah satu hal yang bisa setiap kita renungkan dan pikirkan. They say when you go for a mission trip, it can be life transforming. Banyak orang berkata, sewaktu engkau pergi ke ladang misi itu sendiri sanggup merubah paradigmamu. So if you want to have a life transforming experience, maybe next time you can sign up for the next mission trip. Jadi jikalau saudara mau paradigma pemikiran saudara dirubahkan, berikutnya pada saat kita ada pembukaan ladang misi, saudara juga bisa ikut serta. And now, without further ado, I want to hand the time over to Dr. Suzanne to share her testimony. Dan sekarang tidak tunda-tunda lagi. Berikutnya saya akan mempersilakan Dr. Suzanne untuk membagikan kesaksiannya. Hello, shalom to all. I'm Suzanne. I was a doctor during Davao mission trip. Today, I want to share how I witnessed God's hand move in the Davao mission trip. And may this testimony glorify Jesus, for this is his Davao story. Hai, shalom semuanya. Saya Suzanne. Saya adalah dokter selama perjalanan misi di Davao. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana saya menyaksikan tangan Tuhan bergerak di misi ini, dan semoga kesaksian ini memuliakan Yesus, karena ini adalah kisah Davao milik Tuhan. Like many other new excited Christian, I've always asked, what can I do for you, Lord? Why did you redeem me? How could I be with you in heaven if I have not done anything for you? And how could I be joyful if I have no story to share others with in heaven? Seperti banyak orang Kristen yang baru yang bersemangat, saya selalu bertanya, apa yang bisa saya lakukan untukmu Tuhan? Mengapa engkau menebusku? Bagaimana saya bisa di surga bersamamu apabila saya belum melakukan apa-apa untukmu? Dan bagaimana saya bisa bersukacita apabila saya tidak memiliki sebuah kisah yang bisa saya ceritakan kepada orang lain di surga? But there was no answer, and after some time, I stopped pestering God and thought that perhaps my portion was just to be quietly obedient, alone, and remote. Perhaps I was not that useful after all. Tetapi saya tidak mendapatkan jawaban, dan setelah beberapa waktu saya berhenti bertanya kepada Tuhan dan berpikir bahwa mungkin porsi saya hanyalah untuk diam-diam taat, sendirian dan terpencil. Mungkin saya tidak begitu berguna. A few months later, when Pastor Judith and Pastor Jason asked me to join the Davao mission trip, I was thrilled. However, doubt started to creep into my mind, and so I asked Pastor to let me pray about it first,
for I did not dare to commit without God's approval. Beberapa bulan kemudian, ketika Pastor Judith dan Pastor Jason meminta saya untuk bergabung dalam perjalanan misi Davao, saya sangat senang. Tetapi keraguan mulai menyusup ke dalam pikiranku. Lalu saya meminta pastor untuk mengizinkanku berdoa terlebih dahulu, karena saya tidak berani berkomitmen tanpa persetujuan Tuhan. I thought it would take me weeks to get an answer, but surprisingly, when I presented my doubts to God the very next morning, asking, "Can I go, Lord? Am I ready? Am I worthy?" An immediate answer fell on me that said, "Go, and you will know." So I said yes, but doubt still lingered because I wasn't sure if the answer was a self-induced delusion because I wanted to say yes so much. Saya pikir saya harus tunggu berminggu-minggu untuk mendapatkan jawaban. Tapi kagetnya, saat saya menyampaikan keraguanku ke Tuhan keesokan paginya dan bertanya, "Bolehkah saya pergi Tuhan? Apakah saya siap? Apakah saya layak?" Jawabannya langsung saya terima, yaitu, "Pergilah, dan kamu akan tahu." Jadi saya menjawab, "Ya." Tapi keraguan masih ada, karena saya tidak yakin apakah jawaban ini adalah hayalan yang dibuat oleh diri saya sendiri karena saya sangat ingin mengatakan ya. I had many more other worries and concerns, especially knowing there was only one doctor, and this is my first mission trip. Even after I bought my flight ticket, I was still uncertain. But suddenly, a verse came to me from Ezekiel 39 verse 20, which reads, "You will eat your fill at my table with horses and riders, with mighty men and with all the men of war." Saya memiliki kekhawatiran lainnya, apalagi saya tahu bahwa saya adalah dokter satu-satunya, dan ini adalah perjalanan misi pertama saya. Bahkan setelah saya sudah membeli tiket pesawat, saya pun masih ragu. Tetapi tiba-tiba sebuah ayat dari Yesekiel 39 yang ke-20 berkata, "Kamu akan makan sampai kenyang di perjamuanku dengan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang." Immediately, tears streamed down my cheeks. Till today, I'm still not sure what it really meant, but I was very touched just to know that I could sit at Jesus' table. I would have been grateful enough even just to be Jesus' dishwasher. From then onwards, the assurance sank into my heart that the Lord has approved and that I should go with peace of mind. Seketika air mata mengalir di pipiku. Sampai hari ini saya masih tidak yakin apa maksud ayat itu sebenarnya. Tetapi saya sangat tersentuh saat saya mengetahui bahwa saya dapat duduk di meja Yesus. Karena apabila saya bisa menjadi pencuci piring Yesus saja, saya sudah cukup bersyukur. Sejak saat itu keyakinan tertanam di hatiku bahwa Tuhan telah menyetujuinya dan saya harus pergi dengan pikiran yang tenang. As the day drew closer, I had a few sleepless nights going through the medication list repeatedly and thinking about what else I could do with Chelsea, the assigned nurse from LBCM Sydney. The communities that we are to serve are also the ones whom the Lord has compassion for, and hence we must do our best. Ketika hari semakin dekat, saya tidak bisa tidur beberapa malam. Saya memeriksa daftar obat berulang-ulang kali dan memikirkan apa lagi yang bisa saya lakukan dengan Chelsea, perawat kami dari LBCM Sydney. Komunitas yang akan kami layani adalah komunitas yang Tuhan belas kasihani. Maka dari itu, kami juga harus melakukan yang terbaik. I was assigned to purchase only 2 types of medication, but I ended up buying more. When I packed my luggage hurriedly on the same day before departing to Singapore, I realized I was likely to have exceeded my 10 kg baggage limit, and I could only hope for leniency from the airport staff. However, to my surprise, when I weighed my luggage at the airport, it was exactly 10.00 kg. What a pleasant, humorous coincidence. Saya ditugaskan untuk membeli hanya 2 jenis obat, tapi akhirnya saya membeli lebih banyak. Saat saya buru-buru mengepek koper saya di hari yang sama sebelum terbang ke Singapura, saya sadar bahwa kemungkinan besar bagasi saya akan lebih dari batas 10 kilo. Dan saya hanya bisa berharap untuk mendapatkan keringanan dari staf di bandara. Tetapi yang bikin saya kaget, saat saya menimbang bagasi di bandara, beratnya pas 10,00 kilo. Sungguh kebetulan yang luar biasa lucu. I spent that night on the airport bench and barely slept again. Upon boarding, the announcer said we had a full passenger load.
When I saw the huge crowd coming into the small aircraft, I even started to wonder if the plane could take such load. To my surprise, after the last passenger sat down, no one was beside me, and so I could sleep across the whole row. Saya menginap di bangku bandara dan hampir tidak tidur lagi. Saat mau naik pesawat, pramugari mengatakan bahwa kapasitas penumpang di pesawat sudah penuh. Dan saat saya melihat begitu banyak orang yang masuk ke dalam pesawat sekecil itu, saya pun bertanya-tanya, apakah pesawat itu bisa menampung penumpang sebanyak itu? Yang bikin saya kaget, setelah penumpang terakhir duduk, tidak ada yang duduk di sebelahku. Jadi, saya bisa tidur di seluruh baris kursi pesawat. Instantly, I remember Michelle's testimony from her previous mission trip, where they also had extra space when they were tired. When I first heard Michelle, I remember having this fleeting thought that it could have been just a pleasant coincidence, or even if it was a blessing from the Lord, it could only happen to people who were more spiritually connected to God. Seketika saya teringat kesaksian Michelle dari perjalanan misinya sebelumnya, di mana Pastor Jason, Pastor Judith, dan Michelle juga mendapatkan kursi kosong di sebelah mereka saat mereka lelah. Saat saya mendengarkan kesaksian Michelle, saya ingat bahwa saya memiliki sepintas pikiran. Mungkin itu hanyalah suatu kebetulan, atau biarpun itu benar berkat dari Tuhan, hal itu bisa hanya terjadi kepada orang yang lebih dekat secara rohani dengan Tuhan. But yet there I was, having the whole row to myself, and how embarrassed I am, knowing that God even remembered my fleeting thoughts and doubts. For our Lord searches all hearts and minds, and understands every intent and inclination of the thoughts. Tetapi ternyata ini terjadi kepadaku, memiliki seluruh baris kursi pesawat hanya untukku. Dan bagaimana malunya saat saya mengetahui bahwa Tuhan mengingat sepintas pikiran dan keraguanku. Sebab Tuhan kita menyelidiki seluruh hati dan pikiran, serta memahami setiap niat dan cita-cita. During the mission trip, I learned that many help groups had come to the communities, but they left quickly. And so in contrast, I was amazed at how Pastor Jason and how Pastor Judith have faithfully and relentlessly obeyed God to build out the communities for the past 12 years without being discouraged. Dalam perjalanan misi ini, saya belajar bahwa dulu ada banyak kelompok bantuan yang datang ke komunitas itu, tetapi mereka pergi dengan cepat. Sebaliknya, saya kagum melihat bagaimana Pastor Jason dan Pastor Judith terus tanpa henti menaati Tuhan dengan setia untuk membangun komunitas itu selama 12 tahun tanpa menyerah dan putus asa. I learned that their principle is to first feed the hungry stomach, and only when it is filled, teaching can be absorbed. Even then, the full transformation of the community usually takes 15 years. Saya belajar bahwa prinsip mereka adalah memberi makan perut yang lapar terlebih dahulu, dan hanya jika perut terisi, barulah pengajaran dapat diserap. Meski begitu, transformasi penuh sebuah komunitas biasanya membutuhkan waktu 15 tahun. After arriving, I saw the already standing RGM churches, the houses built for the needy, especially the widows, and I learned that their families have been regularly fed and clothed. Sesampainya di sana, saya melihat gereja RGM yang sudah berdiri, rumah-rumah yang sudah dibangun untuk orang yang membutuhkan, terutama bagi para janda. Dan saya belajar bahwa keluarga mereka telah diberi makanan dan pakaian secara konsisten. I saw kids singing praises to Jesus in leaping joy, and the widow tearing with gratitude as they testify to us. Saya melihat anak-anak mengangkat pujian kepada Yesus dengan penuh sukacita. Dan saat para janda memberikan kesaksian, mereka meneteskan air mata penuh rasa syukur. Ruth is one of these children who has now grown up and is married. She has now devoted her life fully to serve the Lord and help her communities with such a dedication I've never seen before. Ruth adalah salah satu anak yang dulu diberkati oleh feeding program RGM. Dia kini telah dewasa dan menikah. Dia sekarang memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan membantu komunitasnya dengan sebuah dedikasi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. There was also the army coming daily to protect us at no cost. I saw how Merlin's family opening their home, providing delicious food and ferrying us daily. Ada juga tentara yang datang setiap hari untuk melindungi kami tanpa biaya. Saya juga melihat bagaimana keluarga Merlin membuka rumahnya, menyediakan makanan lezat, dan mengantar kami setiap hari. There were also 53 people waiting to be baptized. Ada juga 53 orang yang menunggu untuk dibaptis.
I cannot imagine what the locals' initial situation was like, but they must have seen tremendous changes that have touched them in the past 12 years for them to do what they are doing today. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi awal di sana, tetapi mereka pasti telah melihat banyak perubahan yang dahsyat yang menyentuh hati mereka selama 12 tahun terakhir ini, sehingga mereka dapat melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Throughout the river baptism, we were sheltered from the sun by clouds, and the water was clear. I was surprised to learn that the river later turned brown. Selama acara pembaptisan di sungai, ada awan yang melindungi kami dari matahari, dan airnya pun jernih. Saya terkejut karena setelah acara pembaptisan selesai, sungainya langsung berubah menjadi warna coklat. During the day of our medical mission, we were sheltered well again. In Pangi, as all of us were working inside the RGM church, and had it not been for the cooling rain, we would have been heat-baked from the zinc roof. In Santo Tomas, all of us were mostly cooled by cloudy sky where we were having activities inside and outside the RGM church. Selama menjalani misi medis, kami pun terlindungi dengan baik. Di Pangi, kami semua bekerja di dalam gereja RGM, dan kalau bukan karena hujan yang bikin sejuk, kami pasti sudah terpanggang dari panasnya atap seng. Di Santo Tomas, kami disejukkan oleh langit mendung saat bekerja di dalam dan di luar gereja RGM. During the RGM church painting day, the sun was bright enough to dry the paint. Pada hari pengecatan gereja RGM, sinar mataharinya cukup terang untuk mengeringkan cat. An unbelieving person would suppress his heart and reason with his own mind to say that all these were mere coincidences, wanting to see stone turn into bread to believe. But this time around, I choose to let my heart believe, to believe it was Jesus' blessing and provision in each situation that He has called us into to glorify His name. Aku adalah. Orang yang tidak beriman akan menekan hatinya. Ia akan beralasan dengan pikirannya sendiri dan berkata bahwa ini hanyalah kebetulan. Ia ingin melihat batu berubah menjadi roti untuk percaya. Namun kali ini, saya memilih untuk membiarkan hati saya percaya. Percaya bahwa ini adalah berkat Tuhan Yesus dan penyediaannya di setiap situasi di mana Dia memanggil kita untuk memuliakan namanya. 2 days after we returned from the Davao mission trip, another 15 people from Santo Tomas received Jesus. The Lord turned the little things we did into a momentous impact. This reminds me of Jonah's story, where he just said a short sermon, but because the Lord has prepared the heart of the people in Nineveh, they immediately repented and turned to Him. 2 hari setelah kami kembali dari Davao, 15 orang tambahan dari Santo Tomas menerima Yesus. Tuhan mengubah hal-hal kecil yang kami lakukan menjadi suatu yang sangat berdampak. Ini mengingatkan saya pada kisah Yunus. Dia hanya berkhotbah singkat, tetapi karena Tuhan telah menyiapkan hati masyarakat Niniwe, mereka segera bertobat dan berbalik kepadanya. Indeed, God can move a mountain without us, but He wants us to be part of the process, to have a servant heart for Him and His created people. And like the case of Jonah, to let us know personally God's heartache, God's labor from the beginning of the foundation of the earth. Sesungguhnya Tuhan bisa memindahkan gunung tanpa kita, tetapi Dia ingin kita menjadi bagian dari proses tersebut, memiliki hati yang melayani Dia dan umatnya. Dan seperti kasus Yunus, agar kita dapat mengetahui secara pribadi kepedihan hati Tuhan dan pekerjaan Tuhan sejak awal bumi diciptakan. It was His hands that guided our hands with His force, making it seem that we have moved the mountain. From this, I finally understand the importance of the prayer session we engaged in the weeks before this trip. This included praying for the hearts of the people we were reaching out to. Tangannya lah yang menuntun tangan kami dengan kuasanya, sehingga seolah-olah kami yang telah memindahkan gunung. Dari sini, akhirnya saya mengerti bagaimana pentingnya sesi doa yang kami lakukan beberapa minggu sebelum perjalanan ini. Hal ini termasuk mendoakan hati orang-orang yang akan kami jangkau. The personal message that I've learned from this Davao mission trip is found in 2 Timothy 1 verse 9. For He delivered us and saved us, and called us with a holy calling, a calling that leads to a consecrated life, a life set apart, a life of purpose, not because of our works, nor because of any personal merit, which we could do nothing to earn this, but because of His own purpose and grace,
His amazing undeserved favor, which was granted to us in Christ Jesus before the world began eternal ages ago. Pelajaran yang kupetik dari perjalanan misi Davao ini ada di 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang melepaskan, menyelamatkan, dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan yang menuntun ke kehidupan yang dikuduskan, dipisahkan, memiliki tujuan. Bukan dengan perbuatan baik, juga bukan karena kehebatan kita sendiri yang bisa membuat kita berhak untuk menerima ini, tetapi karena tujuannya dan kasih karunia-Nya, perkenanan luar biasa dan tidak selayaknya diperoleh, yang dianugerahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan awal zaman. The pure joy from the Davao mission trip is still with me. It is the joy that I have never experienced before in my 36 years of life. This overflowing joy I couldn't comprehend because I had tried to do good and kind deeds before knowing Jesus. But all that was just temporarily self-gratification, which never produced such joy. Sukacita sejati dari perjalanan misi Davao ini masih kurasakan. Sukacita seperti ini belum pernah kualami sepanjang 36 tahun hidupku. Sukacita yang berlimpah ini tidak dapat aku mengerti, karena saya sudah mencoba melakukan perbuatan-perbuatan baik sebelum berjumpa dengan Yesus. Tetapi semua itu hanyalah kepuasan diri sementara yang tidak pernah menghasilkan sukacita seperti ini. In Ecclesiastes 3 verse 11 it explained, He has also planted eternity, a sense of divine purpose in the human heart, a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy except God. Pengkhotbah 3 ayat 11 menjelaskan, Dia juga telah menanamkan kekekalan, kesadaran akan tujuan ilahi di dalam hati manusia, kerinduan misterius yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di bawah matahari kecuali Tuhan. Before I end, I would like to tell you about my newfound brother Tristan and sister Renee. They were only trained overnight as pharmacists, but they did it so well. On the night that I gave them a very short briefing, they responded with, "Yes, can, okay." I am amazed by their spirit. Despite being in their role for the very first time, they did not doubt like I did as a trained doctor. Furthermore, they shared their spirit as we went through late night preparation with Chelsea. Sebelum saya mengakhiri kesaksian saya ingin bercerita tentang adik-adik yang baru saya temui, Tristan dan Renee. Mereka dilatih menjadi apoteker hanya dalam kurung waktu semalam, namun mereka melakukannya dengan sangat baik. Pada malam saya memberikan mereka keterangan yang singkat, mereka menjawab, "Ya, bisa, oke." Saya kagum dengan semangat mereka. Meski baru pertama kali mereka menjadi apoteker, mereka tidak ragu seperti saya seorang dokter yang terlatih. Dan mereka juga berbagi semangat saat kami menjalani persiapan hingga larut malam bersama Chelsea. As you can see from the picture, Tristan was using his engineering skills to make a dispensary box. And Renee, looking tired but insisted on staying. Sister Ella and brother Yufai also come to offer help. Seperti yang dilihat dari foto, Tristan melakukan keahlian tekniknya untuk membuat kotak apotek. Dan Renee yang tampak lelah masih tetap bersikeras untuk ikut membantu. Saudari Ella dan saudara Yufai juga datang untuk menawarkan bantuan. This was the morning after that late night. They were holding that precious dispensary box even in their sleep. Ini adalah pagi harinya setelah kami bergadang sampai larut malam. Mereka memegang kotak apotek berharga mereka bahkan dalam tidurnya. I'm truly grateful to have spent the days with my brothers and sisters in RGN and LBCM. Even though I barely know them and many I have only met for the first time, it felt like they were my own blood family. Saya sungguh bersyukur bisa menghabiskan hari-hari bersama saudara-saudari saya di RGM dan LBCM. Biarpun saya baru mengenal mereka dan banyak yang baru saya ketemui pertama kali, saya merasa mereka seperti keluarga kandung saya sendiri. If you have doubts like I did and waiting for a right season for mission trip, in Ecclesiastes 11 verse 4, it reminds us, He who watches the wind, waiting for all condition to be perfect, will not sow seed. Jika Anda mempunyai keraguan seperti saya dan menunggu musim yang tepat untuk perjalanan misi, Pengkhotbah 11 ayat yang keempat mengingatkan bahwa siapa yang memperhatikan angin, menunggu segala keadaan sempurna, tidak akan menabur benih. Thank you for listening. May this testimony bring you the joy like the joy I have received. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kesaksian ini memberi Anda sukacita seperti sukacita yang saya terima.
Thank you, Dr. Suzanne, for another amazing testimony. Terima kasih Dr. Susan. Ya, sekali lagi sungguh adalah suatu kesaksian yang sangat luar And biasa. also thank you, Michelle, for the translation. Dan juga terima kasih Michelle yang sudah menterjemah. We are very encouraged to see that God has affirmed our dear sister, Dr. Suzanne. Kita sungguh sangat dikuatkan mendengar kesaksian Tuhan sendiri yang menguatkan Dr. Susan. It is the kind of feeling that we somehow just cannot describe. Ini adalah suatu perasaan yang sangat sulit untuk diucapkan dengan sekedar bibir kami. I'm sure this happened to many of us before also. Saya percaya ini pasti sudah dialamin ya banyak orang-orang yang berangkat ke misi. Sometimes when we are serving the Lord, we look for assurances from Him. Kadangkala pada saat kita melayani Tuhan, kita juga mencari peneguhan dari Tuhan. And we always look for that support and the favor from God. Dan kita juga sering mencari dukungan dari Tuhan. I remember from my own experience when we were in Canada, Sama seperti aku ya, waktu aku ada di Kanada, I was asking the Lord, Lord, are you the one that sent us here? aku sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah sesungguhnya Engkau yang mengirim kami ke sana? Can you give me some affirmation and assurance that we are doing the right thing and you are pleased with what we are doing? Boleh nggak Engkau sendiri yang memberikan peneguhan, memang Engkau yang mengirim kami di tempat itu? I remember at that time, Pastor Judith and myself, we were in the Jasper National Park. Ya, waktu itu saya bersama istri saya ada di Jasper National Park. And I said, Lord, if truly it is you and you are really pleased with us, can you please make one of these little squirrels come to my hand? Jadi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau memang ini adalah arahan-Mu, kirim kami ke sini, boleh nggak biar tupai yang kecil itu datang dan mencium tanganku. So because there were so many of these little squirrels running around everywhere and they're so cute. Karena di situ banyak sekali tupai-tupai yang kecil, mereka berlari-lari di depan mataku dan mereka sungguh lucu. And so immediately after I said that to the Lord, by faith, I just put my hand on the ground. Setelah saya berkata seperti ini kepada Tuhan, aku langsung taruh tangan aku di lantai. And I just waited there by faith. Dan saya cuma menunggu di situ dengan iman. I think in less than 20 seconds, one little squirrel came to my hand. Tidak sampai 20 detik, tiba-tiba ada satu tupai yang datang ke tanganku. The squirrel just stayed there. It didn't move. It just looked at me. Dan tupai itu berdiam di situ, tidak bergerak dan melihat aku. And suddenly it just nibbled on my index finger. Dan tiba-tiba tupai itu cuman menaruh giginya di jari tanganku. That was the first time I felt how sharp the teeth of the squirrel is. Pertama kali aku merasakan, oh rupanya gigi tupai itu cukup tajam. It's really very sharp and I thank God the squirrel never bite me. Dan herannya, aku bersyukur si tupai itu nggak gigit aku loh, cuman taruh giginya di jariku. The squirrel just nibbled a bit just to say hello and then it left. Dan cuman taruh giginya di jariku dan setelah itu dia pergi. It was a very strange experience. Itu adalah suatu pengalaman yang cukup mengagetkan aku ya. And there were other tourists that were there. Dan banyak sekali para turis ada di situ. And they were all amazed. Dan mereka melihat aku dengan rasa aneh juga, kenapa kok bisa ya. But I'm even more amazed. Tapi aku merasa lebih kagum lagi. Why? Who am I? Siapa sih aku? Why should God even bother to answer my prayer? Siapa sih aku? Tuhan boro-boro bahkan bisa meneguhkan aku lewat pengalaman ini.
Why should God even indulge me to bring a little squirrel to my hand? Kenapa sih Tuhan bahkan mau menyenangkan aku dan membawa tupai itu ke tanganku? Yes, my friends, this is the kind of God that we serve. Inilah saudara-saudariku, Tuhan yang kita sembah. He is a God that will affirm us and will assure us. Dia adalah Tuhan yang akan meneguhkan kita. He is the Lord our God that will establish us in the ministry. Dia adalah Tuhan yang akan membangun kita pada saat kita melayani Dia. When He is happy and He is pleased, He will let us know. Sewaktu Tuhan berkenan kepada kehidupan kita, pasti Dia akan menunjukkan kepada kita. When He is angry, we all know it is written, we will experience His wrath. Tetapi jikalau Tuhan murka kepada kita, pasti sesuai dengan firman Tuhan, kita juga akan tahu. So yes, Dr. Suzanne, it is really amazing. I know the feeling how God has affirmed you. Iya, Dokter Suzanne, saya tahu perasaannya bagaimana kita dikuatkan pada saat Tuhan sendiri yang meneguhkan kita. Even on a full flight, Bahkan di pesawat yang penuh, there's no other empty seat. gak ada satupun kursi yang kosong. But Dr. Suzanne got the whole row to herself. Tetapi satu-satunya Dokter Susan yang punya satu baris dia sendiri loh. Because God knows the night before when she traveled from JB to Singapore, she did not even sleep. Karena Tuhan tahu semalam sebelumnya Dokter Susan harus mengambil perjalanan dari Malaysia ke Singapura dan dia tidak tidur. God knows that she spent many hours waiting there in Singapore Changi Airport. Tuhan tahu Dokter Susan harus nunggu sangat banyak jam tidak tidur ada di Bandara Changi. So now we all understand why Dr. Suzanne is so happy and she cannot explain that joy. Dan sekarang kita udah tahu kenapa Dokter Susan sungguh bersukacita dan bahkan tidak bisa mengucapkan rasa sukacitanya. Because she just experienced the true love of God. Karena dia bertemu dengan kasih Tuhan yang sejati. She just experienced the real favor that is from God. Karena dia berjumpa dengan kemurahan Tuhan. And even in the mission field, when we don't have enough, Dan bahkan pada saat di ladang misi, pada saat kita tidak cukup, after we have already withdrew quite an amount of pesos, setelah kita udah ini ya, ganti banyak sekali peso dan sudah mengeluarkan peso kita semua. still we have to pay here, pay for this, pay for that, and it's still not enough. Karena banyak sekali kebutuhan kita harus bayar ini dan bayar itu. Dan kita lihat jelas peso kita nggak cukup. I was just sharing with Pastor Judith. Tomorrow we have to go and take some more pesos. Saya barusan berkata kepada istriku Pastor Judith, sepertinya peso kita nggak cukup ya. Jadi besok kita harus tukar lagi dan keluarin peso kita lagi. And in my heart, I was just not grumbling, not complaining, but just saying to the Lord, Father, we need pesos. Di dalam hatiku aku tidak menggerutu, tapi aku berkata kepada Tuhan, Tuhan kita perlu peso lebih banyak lagi. I still need to buy a lot of sweets and candy for the children. Karena masih banyak ya yang harus kita beli ya, mau beli permen, mau beli biskuit dan lain sebagainya. And the very next morning for the morning devotion, Besok harinya pagi-pagi sewaktu kita mengadakan devotion pagi itu, Brother Joseph from LBCM Sydney presented to us an envelope. Saudara Joseph dari LBCM, dia tiba-tiba mengeluarkan satu amplop kepada kita. He shared with us that this is a love gift Dia berkata, ini adalah persembahan kasih from a dear brother, Matthew, dari temannya Matthew who is suffering from cancer. yang divonis kena kanker. He cannot
join us for the mission, Dia tidak bisa ikut di dalam ladang misi, but he would like to contribute. tapi dia mau memberi sumbangan. And that is his way of saying how he want to show his sincerity in serving the Lord. Ini yang dia lakukan untuk menunjukkan dia mau melayani Tuhan. And when we opened the envelope, Dan sewaktu kita buka amplopnya, it was a lot of pesos inside. ya di dalam banyak sekali peso. So you see, my friends, Bisa lihat saudara, God really provides. Tuhan sungguh menyediakan. Although our dear brother Matthew has departed, Setelah itu saudara Matthew meninggal dunia. still I want to take this opportunity to say we are so thankful and grateful for your support. Tetap saya di sini mau mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas dukunganmu. But I just want to encourage all of you, Dan saya cuma mau menguatkan setiap yang ada di sini. all my dear brothers and sisters, Semua saudara-saudariku yang terkasih, you must have faith. engkau harus memiliki iman yang teguh. You must believe that God can provide. Engkau harus percaya dan yakin Tuhan sanggup menyediakan. Even as we have no money to build the church, Bahkan saat kita tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun gereja, God sent our friend Pastor James and Pastor Esther from LBCM Sydney to build the church. Tuhan mengirim Pastor James dan Pastor Esther dari LBCN Sydney untuk membangun gereja di situ. Even when we have no money to start a church in Jakarta, Bahkan pada saat kita tidak memiliki dana yang cukup untuk memulai gereja di Jakarta, because you all know we don't collect tithes, karena setiap di sini tahu ya kita nggak pernah maksa-maksa orang memberi perpuluhan. we just go by faith. Kita cuma dengan iman yang kokoh. And all of you already know that the Lord has provided the premises. Dan setiap yang ada di sini sudah tahu Tuhan sendiri yang memberikan fasilitas dan gereja di A Jakarta. nice auditorium free of charge. Ada satu auditorium yang begitu bagus dan itu gratis diberikan untuk kita pakai. So my dear friends, Jadi saudara-saudariku, whatever conditions or struggles that you may be going through right now, apapun kondisi dan tantangan kehidupanmu saat ini, you must have faith to know in your heart engkau harus memiliki iman yang teguh di dalam hatimu. that Jesus is more than enough. Yesus lebih dari cukup. Yes, just like he cares for Dr. Suzanne, Iya, sama seperti dia peduli kepada Dr. Susan. he cares for you. Dia peduli kepada saudara dan saudari. Just like he loves Renee, Sama seperti dia begitu mengasihi Rene, Jesus also loves you. Yesus juga sangat mengasihimu. So that is why when we all return from this mission trip, Makanya semua yang balik dari misi Davao ini, our hearts are filled with joy. semua hati kita bersukacita. Not because we are assured of his provision, Bukan cuma sekedar kita diteguhkan dengan penyediaan dia, but we are assured that he affirms us in our work. tetapi kita juga diteguhkan dengan panggilan kita masing-masing. That is the greatest encouragement. Ini adalah sebuah peneguhan yang sungguh menguatkan kita. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you. We thank you for your faithfulness and your provision. Terima kasih Tuhan atas kesetiaanmu dan penyediaanmu. You are always faithful to your word. Engkau selalu setia kepada firman-Mu. Only to your word are you faithful. Iya, cuman kepada firman-Mu lah Engkau setia. So we thank you that you have taught us well. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri sudah mengajarkan kami dengan baik. When we continue to persevere, to obey in faithfulness, Pada saat kami terus bertekun dan taat, we can be assured you will bring it to pass. kami tahu pasti Engkau akan menggenapi janji-Mu. We know that we can trust in you. Kami tahu kami sungguh-sungguh bisa percaya kepadamu. We know that as we obey, we can rely on you. Kami tahu pada saat kami
taat, kami bisa mengandalkan-Mu. We know that when we adhere to your word, you will come true for us. Kami tahu pada saat kami taat kepada firman-Mu, Engkau akan menggenapi semua janji-Mu di dalam kehidupan kami. We are confident and we acknowledge that you are sovereign, O Lord. Kami percaya dan kami tahu Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. And we just want to commit all things into your loving Dan hands. kami cuma mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. And for whatever trials or challenges or difficulties that any one of us here that are going through right Dan now, apapun pergumulan dan tantangan kehidupan yang saudara-saudari kami sedang alami di tempat ini, I pray for your breakthrough. aku mau berdoa agar mereka mendapatkan terobosan dari I Engkau. pray for your divine Aku intervention. percaya dan aku berdoa agar Engkau sendiri yang turun dan ikut serta di dalam pergumulan I mereka. thank you that you hear our prayers, O Terima Lord. kasih Tuhan, aku percaya Engkau akan mendengarkan doa I kami. thank you for the healing for our members. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau akan menyembuhkan semua saudara-saudariku yang ada di I sini. thank you for the provision. Aku percaya Tuhan Engkau sendiri akan menyediakan bagi saudara-saudariku yang ada di sini. Yes, Lord, even financial Iya provision. Tuhan, bahkan penyediaan secara finansial. Securing the job for Henry. Iya, bahkan Engkau sendiri yang sudah menyediakan pekerjaan bagi saudara kami, Henry. And you ensure that businesses are profitable. Dan Engkau juga sendiri yang akan memberi kemakmuran di atas usaha-usaha mereka. That there will be promotion Biar ada terjadi promosi juga di dalam karir for mereka. those working in companies. Bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan. Yes, Lord, you are more than enough for Ya us. Tuhan, sebab Engkau lebih dari cukup bagi setiap We kami. thank you, Father, Terima kasih Allah Tuhan with a Bapa. grateful heart. Dengan hati yang penuh bersyukur. In Jesus' name. Dan di dalam Tuhan. Now let us lift up our hands to receive the benediction. Ayo sama-sama kita angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Berkat Kohanim, Yevarehecha Adonai ve'ish merecha. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya'er Adonai panav elecha lichunicha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Isa Adonai panav elecha viasem lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. And in Jesus' name, all of God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. amin. Thank you very much, everyone. God Terima bless you. kasih dan Tuhan memberkati.